Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah pada pelaksanaan MTQ tingkat nasional. Setelah sebelumnya dilaksanakan 50 tahun lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mematangkan konsep One Desain Panggung untuk nantinya pembukaan MTQ ke-29. Nah, rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional setelah sebelumnya dilaksanakan 50 tahun lalu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mematangkan konsep One Desain Panggung untuk pembukaan MTQ ke-29 yang rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo. Sekdaprop Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar didampingi Kadis Kominfo Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, Ketua PWI Kalimantan Selatan Jenderal Helmi, serta pengurus PWI Kalimantan Selatan lainnya, wayah memantau progres pengerjaan panggung yang menjadi venue acara di kawasan Kirampak, Kabupaten Banjar, besukan Jumat 7 Oktober 2022. Kita yang awal. Iya, itu backstage, Pak. Itu backstage, Pak. Jadi backstage kan. Itu jadi backstage. Nanti yang akan tampil di panggung utama akan kumpul di belakang dulu. Yang pada saat mereka bergiliran tampil akan ada beberapa akses, ada 5 akses ya, ada naik di sini. Dan setelah selesai mereka akan duduk ke tempat yang telah disediakan kita. Jadi beberapa tempat kita siapkan untuk backstage sebelum acara dimulai. Luas panggung berapa nih, Pak? 60 meter kali 30 meter. 60 kali 30 meter. Konsep yang diangkat apa? Konsep yang diangkat modern, digital, dinamis. Sekdaprop Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar Wehtakuni memadahkan MTQ ini menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan dikarenakan memanfaatkan teknologi digital layar besar One Panggung berukuran lebar dengan penataan semburan kilauan cahaya penuh warna yang akan menyuguhkan nuansa modern One artistik. Ya, kita ingin MTQ karena memang MTQ ini istilahnya selain masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat religius, karena 90% lebih itu mayoritas Muslim. Kemudian kecintaan kita terhadap Al-Quran juga. Kemudian kita berharap kita dapat berkah dari kita mencintai dan mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita buat ini berbeda dengan lainnya, hingga kita harapkan karena ini MTQ yang kedua, 50 tahun warga Kalimantan Selatan menunggu ini hadir kembali menjadi tuan rumah di Kalimantan Selatan. Kita ingin ini berkesan, kita ingin memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Kita ingin ini nanti akan dikenang sepanjang masa sebagai MTQ yang bernuansa digital atau berkonsep digital pertama selama penyelenggaraan MTQ nasional di Indonesia. Menurut Roy Rijali Anwar, panitia telah menyusun rencana pembukaan MTQ dengan beberapa langkah mitigasi bila terjadi hujan wayah pembukaan, yaitu menyiapkan tempat untuk Presiden Jokowi serta tempat yang berkapasitas sekitar 3.000 orang. Roy Rijali Anwar menyatakan nantinya akan ada sebanyak 3.042 tamu undangan One peserta yang bakal hadir, termasuk 200 tamu PPIP serta sejumlah delegasi asing dari negara-negara sahabat yang hadir menyaksikan agenda besar ini. Terkait dengan kehadiran Presiden Joko Widodo pembukaan pada hari Rabu 12 Oktober 2022, ujar Roy Rijali Anwar masih menunggu informasi dari Sekretariat Kepresidenan. Ya, biasanya untuk kegiatan pembukaan dan penutupan pembukaan MTQ nasional biasanya dihadiri oleh Bapak Presiden. Selama ini seperti itu. Kemudian penutupannya ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Ya, kita berharap mudah-mudahan insya Allah Pak Presiden membuka acara ini secara resmi. Ada informasi kah? Seperti kebiasaan Pak Presiden biasanya kan beda dengan presiden-presiden yang dulu 2 bulan sebelumnya ada kepastian. Kalau Pak Jokowi biasanya 3H-3, H-4 itu baru ada kepastian. Kemudian kita harus siap, dan pengalaman kita kedatangan Pak Presiden beberapa kali dalam 1-2 tahun terakhir ini kita selalu siap untuk kedatangan Pak Presiden. Kita sudah siapkan semua, kita sudah bentuk tim panitia daerah, kita sudah juga berkoordinasi dengan panitia keamanan, Korem, Polda, kemudian pihak-pihak lain termasuk transportasi, penjemputan, kemudian perparkiran nanti kita atur semua, termasuk kedatangan kafilah kita akan layani. Roy Rijali Anwar menambahkan, untuk memperlancar arus jalan, maka rekayasa lalu lintas pun sudah dikoordinasi dengan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan serta Polres Kabupaten Banjar Wan Banjarbaru, juga Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
Gimana Pak? Rekayasa lalu lintas sudah dikoordinasikan dengan tim Dirlantas Polda, pihak Polda, kemudian pihak Polres setempat, dan di sub kita provinsi kita membuat beberapa alternatif. Ada pintu masuk utama dari sini melalui Gunung Kupang, alternatif pertama, alternatif kedua melalui Mandiangin, kemudian akses keluar juga ada beberapa yang nanti kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin kita bisa arahkan keluar melalui tanah laut. Sementara itu, MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022 ini digelar di 3 daerah yakni Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin.